845, 745 baru bisa masuk. Jam 8 TN itu sudah dimulai. Nah, dan itu semua direkam. Jam 8.00 sampai dengan 8.15 itu perkenalan dan doa pembukaan. Biasa doa pembukaan diminta dari STT. Jadi siapa satu orang siapa yang doa pembukaan, gitu ya. Jadi biasanya biasa perkenalan, sama-sama datang dan sebagainya. Kalau bisa manfaatkan waktu. Maksudnya gini, waktu memang cuma 15 menit, kan? Tetapi kalau bisa jangan 15 menit, agak lewat dikit, nggak apa-apa. Mempersingkat waktu, supaya lebih sedikit waktu untuk bertanya-tanya. Nah, lalu setelah doa pembukaan itu biasanya langsung diambil alih oleh asesor, karena langsung masuk sesi pertama itu sesi dengan pimpinan unit pengelola program studi. Nah, di sesi ini semua orang siapa saja bisa ikut. Biasanya pimpinan, ketua unit program, ketua unit kerja bisa ikut, kaprodi bisa ikut, bisa berdiskusi di situ. Ya, memang pertanyaannya lebih kepada pimpinan UPPS, ketua, wakil ketua, biasanya itu banyak ditanyakan ke situ. Tapi kalau kaprodi tahu untuk menjawab, silakan. Misalnya ada pertanyaan ke ke wakil satu, lalu wakil satu nggak bisa jawab, tapi kaprodi tahu, Pak Alex tahu, Pak Alex jawab aja, nggak apa-apa. Jadi tidak menutup kemungkinan itu karena ditanya ke wakil satu lalu cuma biarin aja wakil satu yang jawab, kasihan kalian nggak tahu nanti, kasihan. Jadi siapa saja bisa jawab. Nah, itu sesi pertama. Biasanya saya langsung gabung dengan sesi kedua, sesi konfirmasi data LKPS dan Excel. Biasanya kalau ada ketua yayasan hadir, di sesi pertama itu ketua yayasan biasanya dimintakan sedikit sepatah dua kata gitu ya, tentang dia sebagai pemilik, kan yayasan pemilik ya, dia membawa kemana itu kampus ini, sekolah ini. Biasanya yayasan memberikan bencangan lah gitu ya. Biasanya dikasih 5-10 menit untuk kalau ada yayasan. Makanya kalau bisa ada yayasan, siapapun yang mewakilinya, gitu ya. Kalau bisa ada ngomongnya panjang. Lalu sesi kedua, ini kita bicara per sesi. Sesi kedua itu konfirmasi data LKPS dan Excel. Nah, mereka akan konfirmasi data LKPS yang ada di Excel kita. Excel kita memang agak sedikit kacau balau. Ya, itu berarti harus ada kerja keras dari tim untuk merevisinya. Saya dalam merubah ini tadi saya sudah sesuaikan, jadi bisa jadi acuan untuk mengisi data di Excel, gitu ya, supaya jadi sama dengan yang ada di sini. Ada sama dengan ini sebenarnya mereka tulis butir-butir yang perlu diklarifikasi, dilengkapi, dan sebenarnya inilah berita acaranya. Nantinya ini berita acaranya. Berita acara sekaligus deskripsi penilaiannya. Jadi kalau kita baca langsung tahu nilai kita berapa sebenarnya. Ya, kalau saya baca, saya tadi baca, karena kan ini kerjaan wakil satu, tapi dia pergi ngurus boti gitu ya. Saya baca sebenarnya nilai kita lebih dari 200. Cuma memang banyak data yang ditulis ini harus diklarifikasi. Ya, itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau dia tidak terus klarifikasi, berarti sudah aman itu. Dia tidak akan klarifikasi lagi. Tapi dari 69, mungkin 70-80% itu klarifikasi semua. Karena di borang itu tidak menampilkan data, cuma deskripsi. Padahal dalam menulis borang itu, data kuantitatif itu yang penting, jangan data kualitatif. Misalnya berapa banyak sekolah-sekolah yang ada di sekitar SMK Apolos misalnya. Yang ada 20, misalnya 20. Nah, itu tidak ada, cuma dibilang kami berada di DKI Jakarta,
dengan begitu banyak sekolah. Ya, sudah itu aja gitu. Nah, tapi tadi makanya saya tadi hitung-hitung dan saya sudah rubah. Ya. Nah, mereka akan data, jadi semua data yang ganjal itu bagi mereka itu akan diklarifikasi di jam 9.30 sampai jam 11. Tentunya tidak semua pasti bisa diklarifikasi. Waktu nggak cukup. Mereka pasti akan klarifikasi data yang memang sama sekali itu data yang kacau balau gitu. Tapi kalau data yang ini bisa dipertanggungjawabkan, mereka tidak akan klarifikasi lagi. Ya. Biasanya begitu. Lalu setelah konfirmasi data Excel LKPS itu, maka sesi yang ketiga itu khusus dengan pelaksana penjaminan mutu internal. Biasanya semua peserta itu disuruh keluar di dalam Zoom gitu ya. Yang ada cuma pelaksana SPMI. Kalau Kaprodi mendampingi silakan. Wakil juga mendampingi boleh, nggak apa-apa. Tapi yang diwawancara itu adalah pelaksana SPMI. Nah, saya nggak tahu berapa orang di pelaksana SPMI. Kita di sini. Maksudnya Pak Jafar bisa diikutsertakan dengan Pak Gustaf? Nggak apa-apa, kalau memang itu 3 orang ya nggak apa-apa. Nanti kalau ditanya loh, kok ini kan waket-waket? Ya Pak, waktu sebelum kami diangkat sebagai waket, kami adalah bagi ke SPM. Dan itu belum diganti. Ya, Pinter-pinter aja. apa? Jadi lalu nanti akan ditanya seputar tugas tanggung jawab. Misalnya apa sih tugas SPMI? Lalu adakah lembaga SPMI-nya? Lalu berapa standar yang sudah disusun? Ada nggak manualnya? Ada nggak formulirnya? Ya kan? Ada nggak pernyataan standarnya? Lalu yang krusial di situ adalah ada nggak pelaksanaan AMI-nya? Pelaksanaan siklus PP itu. Dan AMI itu adalah bagian dari evaluasi. Lalu dijelaskan saja nanti pada akhirnya kan dokumen jangan sampai cuma AMI yang 2022 kemarin, AMI yang waktu masa Pak Victor itu kalau bisa dilampirkan, bukan kalau bisa dilampirkan. Jadi siklus AMI yang sudah dilaksanakan itu sudah 2 kali. Ya walaupun sebenarnya kalau siklus AMI itu mereka punya konfirmasi tahun berapa ya? 2018 atau 2018. Tapi laporannya nggak dapat ya, Pak? Iya, tapi memang 18 ya? Iya, 2018. Pak Victor. 19 kalau Pak Victor jadi dapat auditor AMI 2019. Iya. 2020. Kalau saya bilang 2020. Iya, pas institusi itu Dia ya. 2019 ikut AMI. Berarti yang tidak dilaksanakan AMI 2021. Kenapa? Iya, benar. Namanya ada COVID meningkat, Omikron meningkat. Kami nggak berani datang. Iya, dia kami meningkat. Jadi gitu. Jadi sudah 2 kali siklus AMI dilaksanakan. 2020 dan 2022. 21 gimana? 21 kami tidak melaksanakan AMI. Ada berbagai pertimbangan, ya. Mereka sudah tahu, ya. Jauh aja berbagai pertimbangan. Ya. 2 kali ya. Jadi mereka akan fixkan itu, dan 20 ini dan 2. harus dijawab dengan baik karena SPMI ini adalah syarat berakreditasi. Nilainya harus minimal 2. Kalau nilainya cuma 1, maka Naomi yang tidak tidur percuma, kasihan. Karena tidak terakreditasi, Pak. Ayo, Bu. Jadi kita Oh, selamatkan yang mesti Naomi. jawab itu. Ya. Jadi kerja keras kita yang 2 minggu ini akan menjadi sia-sia. Ya, akan menjadi sia-sia karena apa? Karena SPMI tidak mampu mempertanggungjawabkan itu, ya gitu. Nah, jadi harus mampu memberikan jawaban. Kencang berdoa. Nggak usah pikirkan dapat nilai 3 nih, yang penting 2 dulu udah cukup pokoknya. Pokoknya yang penting gerakan hati asesor kasih 2 gitu. Ya. Belas kasihan. Dari penilaian yang saya baca di sini, ini antara 1,5 dan 2.
Kenapa? Karena di dalam LED itu tidak menjelaskan berapa banyak dokumen yang kita siapkan. Tapi saya sudah revisi, saya sudah tulis bahwa dari lembaga sampai dengan itu ada semua. Ada dokumennya. Ada dokumennya semua. Nah, tinggal ya Ibu Maria, Ibu SPB menjawab semua dan siapkan dokumennya. Nanti kan pasti gini, mana dokumennya? Pasti disuruh suruh share screen, diperlihatkan nih dokumennya, perlihatkan aja. Share screen dilihatkan dulu. Ya. Siapkan SK pembentukan lembaga. Lembaga SPMI ya. Ini namanya apa saya nggak tahu. Lembaga atau badan kah? Atau BPMI, Pak. Hah? Saya lihat di BPMI. Udah punya apa namanya ya? Udah ada SK-nya. SK-nya kemarin sudah ada. Lalu yang kedua ada SK strukturnya. Oh, Siapa? Misalnya kalau ada ketua sekretaris bendahara misalnya atau apa kan memang ya. Victor, kan? Lalu yang ketiga Sekretaris. ada SK pembentukan tim AMI. Ya, ada SK pembentukan tim AMI. Berarti AMI Tentunya yang 2022 ya? AMI sekarang ya, AMI yang kemarin ya, Pak, ya? Oke, oke. 2022. Ya. Lalu semua dokumen ditandatangan dan disempel basah. Jangan sampai nggak ada tanda tangan. Nggak apa-apa sih, paling mereka bilang kalau tanda tangan, kursornya dimasukin lagi ya, gitu. Semua jangan lupa ditanda tangan. Ya, oke. Jadi penekanan saya di sini, pokoknya jangan sampai SPMI salah menjawab. Pak, bertanya boleh sedikit? Ya. Ini SK struktur, kalau yang kemarin kita punya mungkin yang lama, kalau yang baru ini mungkin belum ada ya Pak? Ya dibuat kan. Oke. Kalau nggak ada pakai yang lama nggak apa-apa, cuma kan berubah kan. Nama-namanya Ya. berubah ya. Berarti ibu harus buat yang misalnya ketua ibu, lalu siapa anggota, kalau ketua anggota langsung nggak masalah. Oke. Yang penting ada orang di dalamnya, jangan sampai nggak ada orang di dalamnya. Ya, jadi kekuatannya ada di situ. Ya, jadi kekuatannya ada di situ. Jadi sama, jangan juga cuma Ibu Maria yang menjawab. Kalau nanti ada Pak Gustaf, ada Pak Jafar di dalam, kalau tahu jawab aja. Oh, ada kami punya dokumen ini, ada di sini, gitu kan? Ya. Jadi jawab aja, jangan sampai ambilin aja Pak, gitu. Ya. Jadi pelaksanaan AMI, ingat tanggal berapa, jangan sampai Pak Gustaf Oktober, ini November, ini 19, Desember 20 Desember, 19 dan 20 Desember Ayo, Pak. hafal 33. Iya. Kapan RTM-nya dilaksanakan? Hafal 33 Pak, Desember. RTM-nya saya bikin di Januari Pak, boleh? Apa? Walaupun Nggak persoalan. semuanya Ya, mengarang masalah. indah Pak. Pokoknya itu nggak masalah. Yang penting Sedang RTM berbeda sudah dilaksanakan. bertiga. Ya. Oke. Setelah sesi dengan pelaksanaan penjaminan mutu, maka istirahat. Itu 1 jam istirahatnya. Iya. Makan di tempat masing-masing. Sudah siapin makan nggak? Siapin Pak, siap. Jangan Siapin. sampai siapin makan. Siapin. Kan? Siapin Pak, siapin. Apalagi ada Pak Vicky, siap. Ya. Nah, setelah itu, kalau dirasa perlu untuk mengklarifikasi LED, maka akan bertemu dengan tim akreditasi. Ya, tim. Jadi yang bicara tim akreditasi. Jadi siapapun yang masuk tim akreditasi bisa bergabung, masuk lagi dalam SUS. Ya. Jadi yang apa tim ya, bukan bukan prodinya, tapi tim akreditasi. Makanya di SK kemarin siapa tim akreditasi? Ada kan SK? SK tim akreditasi nggak ada. Kemarin tadi sebelum pulang memang masih pikir SK tim akreditasi siapa? Udah buat itu. Ya, bukan sebenarnya. Udah ada apa belum? Ada nggak? Ada nggak? Surat keputusan yang 6 itu termasuk di dalam 60-an SK, kurang lebih 60-an SK. Dan saya 60, tapi kan Saya udah buatkan kirim itu. coba lihat, Ada itu Pak. ya. Lihat siapa orang yang di dalam. Atau paling gampang coba, Pak, yang itu Pak. Ini ya. LED Pak, LED. Yang ke bawah. Oke. Jadi tim akreditasi, semua orang yang tanda tangan di sini. Siapa yang tanda tangan di sini? Inilah tim akreditasinya.
Ya, siapa-siapa yang tanda tangan di sini? Yang tanda tangan di sini ada Alexander Selan, Daniel Romantau, Jeffrey, Gustav, Yosef. Ya, ini mereka 1, 2, 3, 4, 5 orang ini lah tim akreditasi. Ya. Cuma 5 orang ini, saya lihat di dalam lagi. Tapi sebenarnya itu cuma 5 orang itu. Coba saya lihat di dalam. Ayo kan? Nah, atau yang ini tim pendukung LD. Ada siapa di sini? Ada ketua STT, ada biro penjaminan mutu, ada wakil ketua 1, ada wakil ketua 2, ada wakil ketua 3, ada wakil ketua 4, ada bidang penelitian dan PKM, ada ketua tim Alexander Selan, ada sekretaris tim Victor Herianto Bazai, ada tenaga pendidikan Hendra Luleng, ada koordinator LKS Jackson Longgoan, ada koordinator LND Jeffrey Namunobe, ada koordinator IT Victor Herianto Bazai. Nah itu timnya, ya. Oke. Ya ini lebih SK kan, ini SK-nya, ya. Oke. Itu kalau perlu, kalau merasa ada yang harus diklarifikasi. Kalau tidak lagi diperlukan, maka di jam 1 itu biasanya sudah sesi wawancara. Kalau saya nggak tahu, Pak Marcelius belum kasih urutan siapa-siapa dulu wawancara ya? Iya, kemarin sudah Pak Ketua. Semalam dia kirimin ke saya yang ini. Lalu dia bilang sama saya, Pak Gustaf, ini urutan kegiatannya. Dipastikan akan kita ikuti ini semua. Saya bilang iya, baik Bapak. Terus yang berikutnya dia lanjutkan dengan ya klarifikasi, belum klarifikasi ini. Lalu ada tanda tangan Pak Ketua itu. Lalu di ini dia bilang kita ikutin kegiatan ini, kegiatan yang ini. Oke. Kalau ikut ini maka pertama kali pasti gini, sesi dengan middle manajemen kita tidak punya middle manajemen. Siapa itu middle manajemen? Kita tidak punya ketua laboratorium. Kita tidak punya ketua unit informasi, kita tidak punya kabiro. Kita punya kabiro nggak? Nggak punya itu. Jadi itu biasanya nggak ada, ya. Nah, wawancara pertama kalau sesuai dengan ini, kalau dia bilang harus ikut ini, maka wawancara pertama itu adalah alumni dan pengguna lulusan. Itu di jam 1 Pak? Nah, di jam 4. Jam 4 ya? Kalau ikutin ya, kalau dia benar-benar mau ikut ini, di jam 4. Berarti sesi wawancara berikutnya ada di hari kedua. Jadi besok cuma ada satu sesi wawancara, yaitu alumni dan pengguna lulusan. Yang lalu itu begitu memang. Ya, kalau saya biasanya hari pertama udah selesai, sampai wawancara udah selesai. Ada wawancara paling waktu 1 jam, paling 3 jam udah selesai. Apa dulu mau tanya? Dulu saya Ya, tapi nggak apa-apa. Berarti hari kedua sama jam 8 pagi sudah dimulai dengan sesi dosen. Setelah sesi dosen, sesi dengan tenaga kependidikan. Siapa tenaga pendidikan? Saya nggak tahu. Kalau di LED itu ada 5 orang. Iya, waktu itu 5 Ada orang. perpustakaan, ada keuangan, ada biro administrasi umum, ada administrasi kemahasiswaan DAK, lalu perpustakaan. Ada 5. Siapa orangnya? Saya tidak tahu. Ada orang-orangnya. Ya itu Pak. Lalu setelah sesi teknik, sesi dengan mahasiswa. Ada berapa banyak mahasiswa yang mau disiapkan? Siapkan 5 orang. Cukup Pak. 78, 5 orang atau wakil. Kurangnya nggak mewakili. Berarti kita akan. Kalau bisa setiap semester ada perwakilan. Iya. Oh iya, kayak kemarin kita semester. Setiap semester Pak. Ada perwakilan. Iya, tahun lalu juga 2, begitu. 3, berarti kalau kali 3 ada 9 atau 10 orang. Mereka masuk sub atau mereka dikumpulkan dalam satu tempat lalu dipakai sub 1
atau gimana? Karena kalau 10 kan harus ada 10 laptop. Remaja Pak. Saya setuju Tahun itu, Pak. lalu begitu. Supaya tentukan siapa tuh juru bicaranya. Jadi Iya. tidak perlu semua kecuali asesor belajar kepada siapa. Pak, Misalnya, Pak Gustaf, tolong biasanya yang itu pakai tahun baju lalu- biru itu tolong jawab, misalnya gitu ya. Tahun lalu di briefing dulu. Ya, Masukkan siapa mereka jadi? satu room. Kalau bisa kan ada Ketuanya. satu orang juru bicara. Juru bicara. Nanti kalau dia pertanyaan umum dia yang menjawab. Tapi kalau asesor saya mau bertanya ke Yang sebelahnya. ke sebelahnya, Naomi misalnya. Naomi. Ya, Naomi yang jawab. Karena Naomi pasti ingat. Berarti kalau itu harus butuh ruangan. Iya, khusus satu ruangan Ya, untuk butuh ruangan, satu room ruangan. satu. Khusus Disiapkan, mahasiswa. dipikirkan satu ruangan. Sama dosen nanti apakah dosen itu dalam satu ruangan atau masuk langsung masing-masing. Ya. Setelah dengan sesi mahasiswa, setelah itu maka kerja mandiri tim asesor. Mereka akan menyusun berita acara dan rekomendasi. Waktunya sudah gak banyak karena rekomendasinya ini sudah selesai. Ya. Tetap mereka akan kirim ke kita untuk kita baca lagi. Misalnya ada data yang tidak terklarifikasi, mereka akan buat di situ dan kita akan cek. Pak, kan kami klarifikasi tadi Pak. Oh ini tidak diklarifikasi. Masih ditulis ini akan diklarifikasi. Nah, itu kami minta dihapus. Nah, mereka akan hapus. Ya, oke. Biasanya saya masuk di ini ya. Biasanya pertanyaan pertama yang ditanyakan itu tentang bagaimana pengembangan, biasanya tanya ke BPS ya, ketua wakil-wakil. Bagaimana pengembangan kampus ini ke depan? Itu pertanyaan pertama. Biasanya umumnya bertanya seperti itu. Ya. Mereka akan gali informasi sebanyak mungkin sesuai dengan kondisi internal dan kondisi eksternal serta profil yang ada di dalam ini. Kalau bisa ini dibagi. Supaya kita bisa nyetek-nyetek dari sini jawabnya Pak. Nyetek-nyetek ya. Banyak lah. Nyetek-nyetek di sini atau LND kita bagi. Ya. Lalu setelah itu mereka akan masuk ke visi misi. Ini pertanyaan yang tidak pernah terlewatkan. Si mahasiswa Mereka akan siapa tanya ini? siapa yang terlibat di dalam penyusunan visi misi. Udah lupa apa saya kan harus ini nih. Apa? Ya. Kita aja nggak hafal. Ada SK, saya bilang tadi ada notulen rapat, ada tanda tangan peserta yang hadir dalam penyusunan visi misi. Visi misi udah tadi udah. Berarti ini dibuat ya Pak? Siapa yang ini? Ditengok aja Bu. Tadi saya sudah buat. Tadi Oh, Pak Wakil satu udah buat. Oke. Udah ada Oke. buatan. Hanya memang tanda tangan udah saya belum. Itu yang pertama. Tapi udah ganti formnya ya. Formnya udah. Formnya. Saya kirim STT. Wah. Enggak. Saya kirim STT kop surat STT Harapan Indah ke Ibu. Saya sudah pakai Apolos. Saya pakai Apolos ini. Lalu yang kedua, yang ditanya adalah pemahaman visi misi itu. Oh iya. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang pertama kali ditanya kepada ketika wawancara dengan dosen, ketika wawancara dengan teknik, ketika wawancara dengan mahasiswa itu ditanya. Makanya kenapa saya bikin dalam grup supaya visi misi itu share di grup supaya kalau orang itu tinggal lihat kan, oh ini nggak perlu sama persis dengan itu jawabnya. Oh visi kami ada inovatif, ada kreatif, misalnya gitu kan. Yang penting makanya pertanyaan yang kedua yang selalu ditanya tingkat pemahaman visi misi. Biasanya itu harusnya survei. Kalau nggak ada survei, ya survei langsung aja gitu kan, tanya jawab gitu. Biasa asesor berbaik hati, udah deh saya tanya langsung deh gitu. Tapi tetap di situ belum terdapat dokumen tentang survei pemahaman visi misi. Walaupun ditulis di awal ada pemahaman yang baik dari stakeholder ya terhadap visi misi, namun dokumen tentang itu belum tersedia. Nah, itu nilainya kalau dia tidak sambung belakangnya nilainya 4, tapi karena ada sambung belakangnya nilainya turun jadi 2. Nah, gitu. Karena disambungnya tidak tersedia dokumen maka nilainya jadi 2. Ya. Itu tentang visi misi. Lalu tadi sudah ditanya. Lalu tata pamong.
Tata pamong ini paling banyak yang ditanya. Karena di sini menyangkut tentang tata kelola manajemen, menyangkut kepemimpinan, menyangkut kerjasama, menyangkut SPMI. Makanya di sini paling banyak pertanyaan. Di sini paling lama asesor bertanya. Saya tadi baca belum ada di sini ya contoh konkret dan bukti tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Ini 3 belum terlihat. Kepemimpinan apa, Bu? Ulang Pak, apa tadi Pak? Kepemimpinan organisasi, kepemimpinan organisasi, lalu kepemimpinan operasional, lalu kepemimpinan publik. Sudah ada dijabarkan di dalam LED, tapi bukti konkretnya nggak ada. Misalnya dalam kepemimpinan operasional yang menjadi pimpinan dalam program studi itu adalah ketua program studi. Dalam hal apa? Dia mengambil keputusan, misalnya dalam menyusun jadwal. Misalnya dalam menyusun pembimbingan mahasiswa misalnya. Kalau pembimbingan organisasi itu hubungan antara UPPS dan prodi. Gimana keterikatannya? Ya. Apakah UPPS melibatkan prodi dalam setiap pengambilan keputusan? Lalu yang ketiga, kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik itu adalah keterlibatan pimpinan UPPS, pimpinan prodi, dan dosen yang diakreditasi terhadap dunia luar. Misalnya menjadi ketua RT, misalnya dia menjadi ketua di salah satu ketua sinode bidang apa di salah satu sinode. Jadi keterlibatan dia di organisasi tapi di luar kampus. Pak Alex ketua apa? Ketua Karang Taruna, Pembina Karang Taruna itu masuk sebagai. Tapi kan di sini belum ada di LED. Nah itu nanti disampaikan, besok itu disampaikan, nanti itu dimasukkan dalam revisi LED atau revisi berita acara. Dan nilainya itu naik. Tapi kalau nggak ada, nilainya apa dikasih bukti juga nggak itu? apanya? Bukti kalau. Oh ya SK-nya. Kan semua bisa ngaku, saya ketua itu sinode. dia. Tapi kamu kemana SK-nya gitu kan? Jadi siapkan SK-nya di Pak RT. SK-nya. Apalagi Pak RT. Ya, siapkan SK-nya. Oh, saya SK-nya ada. Terserah SK-nya buku apa. Lalu mereka akan bertanya tentang struktur organisasi. Di manakah dokumen yang mengatur tentang job description dari setiap unit kerja yang ada di dalam struktur. Ketua yayasan misalnya. Karena kan kita punya dari ketua yayasan atau mulai dari ketua. Di mana tulisannya? Mengatur jobnya di mana? Misalnya, kami ada di statuta. Pasal berapa sampai pasal berapa ngaturnya itu? Tadi kan pasal 13 sampai pasal 21. Itu Bapak ingat kan? Di statuta itu mengatur tentang struktur kita dari pasal 13 sampai pasal 21. Itu mengatur tentang struktur organisasi kita. Bisa bilang itu aja Pak, kami ada di statuta. Kalau nggak ada, mungkin ada dokumen tersendiri yang namanya dokumen tugas kerja pimpinan STT Apollo misalnya. Tapi ada dokumen sendiri. Tapi kalau sudah ada di statuta, nggak usah perlu juga. Itu yang sering kali ditanyakan. Ya. Lalu saya bilang juga kerjasama. Sebuah kerjasama dikatakan sudah kerjasama kalau memenuhi 3 unsur. Ada MOU, ada MA, ada bukti pelaksanaan. Itu baru dikatakan kerjasamanya sudah jalan. Sebenarnya ditambah 1 evaluasi.
mengevaluasi kegiatan. Tapi kan ada yang baru berjalan, tentu kan evaluasi belum ada. Makanya paling tidak 3 ini. Makanya selalu diminta pada 3 dokumen ini, MOU, MOA, sama bukti pelaksanaan. Ini baru dihitung kerjasama itu dihitung sebagai bagian dari kerjasama. Tapi berdoa semoga mereka melewatkan itu. Cuma memang sayang karena LD kita tadi saya bilang kemarin, LD kita kurang menjelaskan itu sehingga di tulisan di sini perlu klarifikasi. Gitu, tulisnya perlu klarifikasi. Padahal kalau sudah lengkap di sini mereka udah lewat itu. Apa tak perlu klarifikasi lagi? Karena tidak ada di dalam, maka mereka terus perlu klarifikasi. Nah ini Pak Ketua, saya lanjut. Kemarin Pak Asesor Pak Marcelus, waktu saya komunikasi dengan beliau menyampaikan saya minta berapa elemen untuk diklarifikasi, sehingga di hari Jumat itu di pertemuan kita itu kita tidak bertele-tele, bahkan kita jauh lebih cepat. Jadi dari STT Apollo nanti mohon diisuk sama Yuri. Ini makanya sekarang ada nggak dokumen itu? Iya. Kita tinggal siapkan dokumen. Kalau ada dokumen Pak ada nih, pleng, udah selesai. Gitu. Diadain dengan yang bisa dibuat, Iya. Pak. Semua. Jadi bukti dan kerjasama pendidikan, penelitian PKL itu perlu Sama dengan Pak Sony klarifikasi. kan ada di yayasan kan dia. Lalu, nah penjaminan mutu tadi. Di sini nomor 12 penjaminan mutu. Yang pasti yang perlu kita laksanakan itu adalah benchmarking. Ya, studi banding. Tapi nggak apa-apa, studi banding itu kalau belum melaksanakan tidak masalah. Yang penting dia harus sampai dengan apa? Nah, kita punya website ya? Ada yang Bisa di-upload dokumen ke situ nggak? Gimana Pak Ketua? Ke depan nanti jadi gini. Website Apalagi kalau nanti Pak, karena kalau Pak itu kekuatannya ada di sosialisasi. Kita bukan ke website, kita punya cloud-nya untuk itu. Oh, cloud ya. Web cloud-nya bisa. Bisa dibuka, Sharing. orang luar bisa buka ya. Orang luar bisa cuma dikasih display doang. Oh, oke. Dia tidak bisa lihat isinya ya. Dia bisa lihat isinya, Tapi dia yang bisa download dan tidak bisa upload. oh, oke. Oh, tapi bisa download. Bisa. Kalau bisa itu downloadnya dikunci ya. Kalau di download kunci bisa juga. Iya, jangan sampai mereka bisa download. Karena mereka nggak boleh lihat ya. Lihat boleh, tapi download nggak boleh. Kan bisa dibuka, kelihatan kan, tapi dia nggak bisa download. Kalau boleh bisa gitu-gitu. Jadi jangan, karena gini, kalau mereka download kan mereka bisa ngopi. Jadi kebanyakan sekarang mereka boleh lihat, tapi nggak bisa download. Downloadnya dikunci. Bisa. Tapi nanti ke depan, karena semua dokumen itu harusnya masuk ke dalam sosialisasi itu melalui web. Di kepuasan pengguna kepentingan pengukuran SDM tadi ada ya. Pak Vicky, sebentar Pak, kan kita mungkin punya website yang lama, sementara ini kan baru, itu nggak apa-apa Pak? Kan lama juga websitenya kan nggak ada Nggak isinya. ada. Cuma tampilan Jadi doang. nggak jadi masalah itu Pak? Masalah, mau kita punya 5 website itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Ini kepuasan pengguna tadi ada ya, Mbak Teh. Tadi kepuasan pengguna tadi ada ya? Hah? Yang SDM tadi, salah satu kan alumni sudah ada. Ada ya? Julio. Ya, jadi kepuasan pemangku kepentingan stakeholder terhadap manajemen itu harus ada. Ya. Tapi di sini sudah jelaskan ada. Jadi tinggal bukti sahihnya. Nah. Lalu PMB kemahasiswaan. Ini biasanya yang menjawab itu wakil dia atau tim atau panitia PMB yang pernah duduk di panitia PMB. Karena akan ditanya mengklarifikasi pertama, ada nggak panduan penerimaan mahasiswa baru? Itu pertama kan. Lalu yang kedua ditanya bagaimana mekanisme penerimaan mahasiswa baru. Apakah ada ujian? Atau ya
pasti kan kita ada ujian. Ujian itu apa? Misalnya pengetahuan Alkitab, pengetahuan umum, bahasa Inggris misalnya, ya, agak keren-keren dikit tuh bahasa Inggris kan. Lalu ada wawancara, misalnya. Berarti PMB itu untuk menerima melalui proses ini. Ya. Lalu ada nggak tata cara pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa itu diterima atau tidak? Ada rapat. Ada kok. Rapat panitia bersama dengan pimpinan. Di situ kan ambil keputusan. Lalu indikator pengambilan keputusan itu apa? Pertama, nilai hasil tes tulis, nilai wawancara. Dari nilai ini menjadi indikator untuk mengambil keputusan apakah si A, si B, si C diterima atau tidak. Setelah diterima, SK. Nah, ini yang terlalu terlewatkan tuh SK menyatakan mahasiswa itu diterima. Itu seringkali terlewatkan. Di AMI itu salah satu, kalau setiap melakukan AMI itu salah satu temuan yang pasti ditemukan di dalam AMI dan itu sifatnya mayor. Karena apa? Kalau nggak ada SK sebenarnya mahasiswa itu belum menjadi mahasiswa STT. Karena belum diputuskan mereka diterima atau tidak, nggak ada SK-nya. Nah, gitu. Kalau yang biasanya setelah itu ada suatu bacaan nama-nama dinyatakan. Ya SK, yang penting SK. Bukan cuma dibacakan dulu, tapi SK-nya kan Ada. ya, Ada kok itu, ada kok. Si A, si B itu cuma dibacakan. lulus. Ada SK-nya. Kalau dia cuma baca kan legalitasnya kan nggak ada. Ditanda tangan ketua ya Pak? Ya, ketua yang tanda tangan. iya sih. Karena yang ketua yang mengambil keputusan itu bukan panitia. Panitia hanya menyodorkan ini Pak nilai-nilai mereka, ini hasil wawancara mereka, lalu diputuskan bersama. Oke, setelah itu kita putuskan mereka diterima ya. Ada nama ya Pak? Iya, Nama-nama. Iya. Nama-nama. Gitu ya. Lalu lanjut layanan mahasiswa. Sini sih nggak ditanya ya, semua sini bagus-bagus ya, makanya dan tidak ditanya mau klarifikasi di sini, nggak ada klarifikasi di sini, makanya saya bilang sesuai gitu kan. Tapi takut siapa tahu si asesor 2 itu nanya gitu. Ya. Ini kan dari asesor 1, Jaga-jaga. takut asesor 2. Layanan yang dilakukan di STT Apolos terhadap mahasiswa itu apa? Minat bakat. Apa itu minat? Minat itu keterlibatan mahasiswa ke dalam berorganisasi. Misalnya jadi anggota senat, mungkin ketua senat, atau senat mahasiswa ya, bukan senat perguruan tinggi. Ya, atau organisasi-organisasi lain, misalnya unit kegiatan mahasiswa. Kalau universitas kan ada ya, kalau kita mungkin skopnya mungkin belum ada, tapi di beberapa apa. Lalu bakat itu di 2, olahraga dan seni. Ada nggak latihan paduan suara di sini? Ada nggak latihan seni di sini? Itu sebagai layanan. Penalaran dilakukan nggak bedah buku di sini? Ada nggak seminar-seminar dilakukan? Itu layanan yang disiapkan. Lalu bursa kerja. Ada nggak bursa kerja? Oh, bursa kerja kita melalui apa? Kita mencari informasi di setiap sinode-sinode gereja yang membuka lowongan vikaris misalnya. Jelaskan begitu aja. Lalu bimbingan konseling. Bimbingan konseling bagi 2. Pertama dosen PA, pendek akal gitu. Dosen PA, pembimbing akademik gitu kan. Nah, jadi mahasiswa kita punya tadi itu dibuatkan SK semua Pak. 78 mahasiswa itu harus tersebar kepada minimal 5 dosen ini. Satu dosen bisa 15 orang. Dibuatkan SK. Lalu di briefing, disampaikan, nanti ditanya. Lalu mereka berapa kali pertemuan di dalam 1 semester? Idealnya 4-5 kali. Jadi itu yang harus dijelaskan.
Ya, jadi lalu ada Maaf Pak, SK apa tadi Pak? SK dosen PA, Oh, dosen. dosen PDAK, PDAK. pembimbing akademik. Nah, mereka ini yang 78 ini harus dibagi kepada 5 dosen tetap ini. Karena kita cuma pakai 5 dosen tetap ya. Iya. DTPS-nya cuma 5. Jadi dibagi ke 5 ini. Dibuatkan SK. Karena gini, nanti ditanya ke mahasiswa, kalian punya dosen PA nggak? Nggak tahu. Kami kemarin langsung, karena ada di grup langsung gini, si A, si B, kamu dosen ini ya, si C, dosen ini, langsung tuh. Ketika ditanya kamu dosen PA yang siapa? Oh ada Pak, saya, gitu kan. Pak Vicky berarti 78 ini dibagi 5 dosen Ya. tetap ini. Ya. Oh, oke. Langsung kasih tahu nama-nama. Namanya. Lalu konseling mungkin ada ya, konseling masalah mereka atau apa ya, itu ada. Jadi itu layanan. Lalu terakhir layanan beasiswa, Bikin di grup dia mahasiswa. layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan, kampus tidak menyediakan layanan kesehatan, misalnya mungkin klinik, tetapi kampus memfasilitasi, bilang gitu ya, memfasilitasi mahasiswa untuk mengurus BPJS. Kampus memfasilitasi saja. Ini maksudnya mereka cuma bertanya kita menjelaskan atau mereka minta bukti juga? Tanya. Ada yang minta bukti, ada yang sekedar nanya. Oh. Misalnya kalau dosen PA itu harus ada bukti absennya. Kamu pertemuan apa yang kamu dalam dosen PA itu ada bukti, harus ada absen isi. Nah, misalnya yang kayak tadi BPJS yang dari awal ya. Oh, minat bakat. Makan. Minat bakat. Karena organisasi, bilang aja kan misalnya di mahasiswa kita ini mereka terlibat. Yang penting kan kita punya ada senat kan, ada senat mahasiswa kan. Maksudnya itu cuma dalam bentuk Penjelasan. tidak minta bukti. Enggak nanya ke mahasiswa. Dan itu nanti akan klarifikasi ke mahasiswa kan. Di kalian ini ada nggak yang masuk ngurus Makanya Pak senat? di briefing dulu mereka Ada supaya nggak sampai orang yang ngurus senat? jawabannya. Bikin grup. Dikasih Makanya harus ada satu orang yang ini di bawah pimpinan pengurus siapa senat. yang tadi. Iya, makanya. yang dilibatkan di situ. Nanti semua kan, nah kami itu, katanya ada. Bikin Oh iya grup. Pak, saya ada. Kan nggak semua jadi harus ngurus senat kan? Dari pembimbingnya siapa? Apa ya? Terus ada siapa? Ya. Jadi lalu minat bakat, misalnya latihan ini. Jawabnya di grup. Ada nggak waktu kalian Saling-saling. ada jadwal-jadwal? Misalnya, oh kami Pak ada Pak setiap hari Senin latihan paduan suara. Bertanya ya? Iya. Enggak bukti. Nggak bukti ya kan? Kami setiap Senin sampai Jumat itu latihan paduan suara terus misalnya gitu kan? Atau kami ada latihan WL. Kan? Latihan tempori tiap malam bisa. Gak apa-apa, pokoknya disampaikan ada jadwalnya, ada. Kan ada jadwalnya. Setiap jam berapa jam ini? Nanti itu kan klarifikasi ke mahasiswa. Olahraganya apa? Itu mereka nggak perlu bukti, mereka klarifikasi ke mahasiswa. Berapa? Oh. Ya dipukulin itu kan? Jawabnya mantep. Katanya tadi, mereka nggak tanya tadi, apa kalian ada latihan paduan suara? Ada juru bicaranya. Ada, benar kan? Yang Sinkron antara dosen kan? tes 8. Makanya di briefing. Kalau enggak, Pak, kami nggak ada boro-boro nyanyi Pak. Briefing mereka baru. Bicara aja nggak boleh misalnya gitu kan? Berarti kan nggak sinkron itu kan? Berarti kan nggak sinkron. Ini berarti bohong tadi kan? Ini Berapa khususnya ini karena penjelasannya tentang Mereka nggak ada mekanisme penerimaan mahasiswa baru, Udah berapa SKS diambil? dengan 3T. Terluar, terdalam, terpinggir atau Ada itu jangan terluar, salah loh. terjauh. Ke depan. Jangan sampai Jangan. Karena di alien itu ada SKS iya, SKS apaan? Keluar ke itu dalam. Bisa isi KRS itu apa namanya? kalau nanti tulis kita perlu lihat. Ya. Saya sudah di depan ada tulis Nilai-nilai bahwa dosennya dikasih tiap semester apa? Nggak pernah dikasih. dari gereja-gereja misalnya GPI Papua, ya kan, Dosennya ngasih nilainya lama. lalu Nilainya dari lama. beberapa gereja tadi kami bertanya di beberapa gereja. Tapi terbentuk kan Enggak apa, tiap semester kamu dikasih. Kamu yang minta apa kamu cuma mengeluarkan begitu? Iya, kalau sangir, Kayak Sangir. sangir bianas. Saya boleh depan. Iya, iya. Ada satu kata itu ke depan. Kenapa dibilang ke depan? Kan dia berbatasan langsung dengan negara luar. Timur atau gua. Itu di dalam. Gitu.
Itu kepanjangannya terdepan, terluar, tertinggal. Itu kalau misalnya itu 3T. kalau misalnya ada ya. Mereka ini Terdepan, terluar, Oh, tertinggal. ada kalian Cara dari rekrut. apakah ada kuota? Misalnya, kami kan daya tampung 20. Kami menyiapkan kuota 5% misalnya. Daerah kedua. Untuk 3T tadi. Misalnya bisa saya jelaskan seperti itu, tapi dalam pelaksanaan ya kami belum ada. Karena sudah ditulis waktu saya. Jadi harus dijelaskan begitu. Kami menyiapkan kuota setiap PMB untuk 3T itu 5% dari daya tampung. Tapi walaupun ya belum ada ya, ini nggak apa-apa. Karena sudah ditulis 3T. Nama-nama kerja orang menjelaskan. Karena ini kan, bagaimana mahasiswa yang berasal dari 3T? Oke, dosen sekarang, penelitian. Ngantuk. Yang pasti, karena ini dosen itu banyak dari data kuantitatif, jadi sebenarnya itu banyak yang nak ditanyakan, karena itu sudah langsung ada nilainya. Misalnya dosen kita 5 ya, sudah 5. Itu nilai dosen 5 itu bukan nilai tinggi, itu nilai paling rendah. Karena 5 dosen itu standar minimum. Untuk dapat nilai 4 kita minimal punya 10 dosen di TPS, namanya di TPS. Ya. Yang menjadi pertanyaan banyak itu tentang penelitian dan PKM. Saya sudah rubah. Itu dia. Mati. Ya, saya sudah, dan mudah-mudahan itu tidak diklarifikasi lagi. Karena ditulis di sini, lihat, jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir itu biaya luar negeri 3, biaya dalam negeri mandiri itu 25, sehingga ada 28 penelitian. Pak Vicky, sorry, Ini yang di kalau yang ada di TPS. Iya. Pak Vicky, sorry, karena kan AMI itu sangat jauh berbeda dengan itu, Pak. Jawaban AMI, padahal itu sudah lama kan. Jawaban Anda apa? Ya di AMI itu penelitian ada, tapi untuk tahun kemarin tidak. Jadi memakai penelitian yang pernah ada itu. Oh, apa Pak? AMI mereka tidak sampai ke situ, Pak. Tidak masuk sampai situ. Oh, Mereka di AMI betul. cuma lihat ada dokumennya nggak, Iya. dilaksanakan nggak detail. AMI-nya. Takutnya tidak sesuai di situ gitu di AMI-nya. Pasti nggak sesuai, karena kan beda tahun. Oke. Kan satu merujuk 1920 sementara AMI 2022 pasti beda. Ya, tapi justru maju yang kemarin dibanding sekarang, Pak. Nggak apa-apa. Turun. Bukan maju, karena ini nggak ada semua. Oh, Bukan maju, Bu. Ini cuma ditulis ya, saja. maksud saya di Nggak ada situnya, dokumennya. ya di situnya. Tadi udah ditanya dokumen paling tidak cuma ada 6. Itu pun yang punya yang sudah terpublikasi cuma Pak Gustaf yang ada di jurnal. Satu jurnal Stakab, satu jurnal Stakelb. Kalau di apa nanti di mana? Dipak. Di PAK itu ada udah berapa? Pajak ada 2-3 di pajak di Stakab Manado. Iya kan? Dia aja pakai itu lektornya udah keluar. Saya punya satu kan? Kita dong, Pak, selanjutnya, Pak. Saya punya satu kan? Setengah. Iya, makanya ibu nilainya udah apa? Cuma tinggal SK-nya aja, mereka aja yang ngelamar Bu. Gitu kan? Udah memenuhi semua kok. Saya udah, Bu. Oh, udah ya. Pertanggal 5 Mei kan, itu pertanggal 5 Mei kan, Anda kan sudah ada SK. Harusnya sudah keluar SK saya. Agak lambat aja begitu. Mau minta duit aja ntar saya kasih. Oke, jadi itu sama PKM juga sama. Dokumen yang ada. Saya bilang tadi, ya kalau memang nol aja bilang nggak apa-apa. Jawab aja. Jangan Kami nggak punya. Kemarin aja saya langsung jawab 0 Bu, Pak. Udah 0 semua nggak masalah. Nilai saya masih tinggi 260. Kalau Pak, kalau di AMI itu tidak lakukan karena COVID, saya bilang loh, Pak, ada alasan apa, Pak? Apa? Udah tenang aja Bu. Ibu nggak sampai di situ ditanya. COVID, Bu. Nah, ke pendidikan ada 5 orang. Tergantung ya. amal dan Saya perbuatan sudah tulis kayaknya. 5 orang. Iya. Kalau doanya keuangan, kenceng lewat. S1 Dari tanya. akuntansi. Iya betul. Perpustakaan Ada, S1 berputar. bukan S1 teologi. Bagian IT operator S1 teologi. Bagian
Administrasi umum S1 teologi. Jadi yang memenuhi syarat cuma pertama. Ekonomi. Satu ekonomi. Lalu gini Pak, dia Ya. minta ijazah. Porsinya masuk. Ya, udah terlalu mereka cuma yang penting yang lain sudah nggak mereka sudah percaya. Saya kan memang S1 saya psikolog. Ah. Apa komunikasi psikolog. Nomor 32. Kan dari itu Bu, dari saya kan Kita memang dana itu sangat satu. sistem membaca di Borang di LKPS. Dana kita dalam 3 tahun cuma Rp367. Ada salah isi berarti. Terlalu Kan kalau kecil ya Pak? sistem di komputer kan antara koma dan titik itu harus hati-hati. Oh salah Sepertinya komputer. mereka tulis pakai titik atau pakai koma sehingga yang kebaca itu Rp367. Oh Gitu. iya. Ini harus diklarifikasi. Rp376. Maksudnya yang mengisi, Diklarifikasi. bukan tadi yang mengisi Iya. waktu memindahkan itu ke sini mereka salah menggunakan titik atau koma waktu itu. Iya. Rp367. Ya kan tergantung Diklarifikasi sistem di bukan komputer di- kan. Ya. Sehingga dia salah membaca. Iya. Ya. Tapi nilai makanya ditulis di sini ada perbedaan antara LED dan LKPS. Ya. Itu mungkin nanti bisa direvisi. Sama juga dengan penelitian PKM. Ajaib sungguh ajaib memang kita punya data PKM itu adalah 18 juta, ada lalu PKM itu ada 40 juta sekian, lalu penelitian itu 18 juta. Ya. Nggak apa-apa. Lalu investasi itu ada 175 juta. Oke. Sarana prasarana kita oke, walaupun nanti diklarifikasi. Tapi tadi kalau sudah ada video-video itu mereka langsung oke. 38. Nah, tadi di AMI. Sekarang 38 ini menjadi juga syarat akreditasi. Ya, menjadi syarat akreditasi. Ini bahaya kalau nilainya tidak sampai 2 juga. Kurikulum itu ya. Ya, tentang pendidikan khususnya kurikulum. Di dalam kurikulum KKNI itu ada 4 aspek yang dinilai di sini. Yang pertama profil, yang kedua CPL, yang ketiga matriksnya, lalu yang keempat RPS. Hah? RPS itu ya. Jadi itu 4 yang dilihat. Nah, RPS kita informasi berarti nomornya 47 dengan 47 model. Iya, gado-gado lah. Memang ada. Ada tapi Bukan dari ini. modelnya sama nggak semua? Oh, Beda. Beda tahun. Nggak sama. Beda tahun beda aja. Beda. Harusnya RPS itu satu model. Warna ya. Saya kemarin menyiapkan 64 RPS. Ya sosialisasi nggak perlu pakai ini aja nggak ada. Padahal kan kita ada jadwal sosialisasi. Kita punya ini Apolos punya bukan kurikulum tapi pedoman kurikulum. Bukan kurikulum KKNI tapi pedoman kurikulum. Beda ya, pedoman dan kurikulum. Pedoman itu kurikulum nyusun berpedoman ke sini. Gitu kan? Jadi Ini itu bukan belum kurikulum, masih pedomannya. Naomi yang tadi Itu yang kita punya. Iya. Sehingga ya nggak mungkin bisa bikin RPS karena pasti nggak punya lulusan ya, CPL. nggak bisa kirim ya. Khususnya aspek pengetahuan dan keterampilan khusus pasti nggak punya. Karena belum disusun. Betul, makanya semuanya Belum punya profil lulusan. berbeda-beda. Tapi walaupun bapak saya bilang gini, ini bapak punya siapa ini? Sebenarnya Sudah ada Pak, profil di situ, sudah ada CPL di situ, ada struktur mata kuliah, sehingga harapan saya tidak di bawah 2. RPS-nya, makanya nanti kalau diminta contoh RPS, berikanlah yang paling bagus, yang 4 unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus itu ada. Saya ngikutin ikat punya. Ya, ya. KU. Lalu ada Ngikutin ikat punya. ada yang namanya CPMK, Ya. gitu ya. Lalu ada yang namanya rincian materi perkuliahan. Iya. Iya betul.
Di situ ada sistem pembelajaran, metode pembelajaran, alokasi waktu dan sebagainya. Karena disitulah yang nanti penilaian berikutnya melihat tentang kedalaman, keluasan, kelebaran, gitu ya. Dilihat di situ di materi pembelajaran itu. Termasuk jumlah pertemuan. Ya. Lalu karakteristik proses pembelajaran juga dilihatnya adanya di situ. Di RPS. Makanya kalau ada RPS itu pasti sudah selesai. Nah, apa-apa, punya yang penting ada RPS. Ya. Tapi kamu coba pilih-pilih RPS yang bagus-bagus, sehingga kalau mereka mau lihat itu yang memunculkan. Gitu kan? Ya, ada berapa lah yang cuma satu. Nanti saya mau lihat 3, ayo. Bukan warnanya. Yang satu warna ya, jangan bukan yang warna. Iya, Ya. Nah, di sini karena di kurikulum yang diupload di LKPS itu merubah merubah bentuk sheetnya, sehingga dia nggak baca. Makanya ditulis di sini, pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk praktek kerja lapangan, tidak ada praktikum. Padahal kita punya praktek, tapi karena dia rubah sheet, mesin nggak baca. Nah, tadi saya sudah tulis, bukan cuma praktek lapangan ada praktek bahasa juga, bahasa khususnya bahasa Alkitab. Kalau dalam kelas aja gitu kan praktek juga kan, menyebut gitu kan, alat dan gembel dan seterusnya gitu kan, ada penyebutan gitu kan. Nah, musik gereja ada praktek paduan suara mungkin yang ada. Jadi bukan tidak ada, cuma karena tidak terbaca, karena shiftnya diubah. Ya, jadi saya sudah ganti, saya sudah berikan informasi ada PKL. Karena di sini langsung dituliskan tidak ada praktikum yang dilaporkan. Gitu kan, langsung ditulis. Karena memang nggak keluar, dinilai nggak keluar. Monitoring evaluasi, saya nggak tahu ya. Pokoknya monitoring evaluasi punya saya anggap ada. Dan di sini ditulis ada, tinggal mau klarifikasi, kita agak lapat-lapat aja dari situ ya. Penilaian pembelajaran, ada penilaian pembelajaran kan? Nah, ada banyak model penilaian pembelajaran. Tapi biasanya sekarang diminta rubrik penilaian. Yang itu kan yang di apa namanya? RPS itu ada Itu skala penilaian. Yang diminta itu rubrik penilaian. Kita biasanya menggunakan skala penilaian 80A, itu skala penilaian. Kalau rubrik penilaian itu dideskripsikan seperti ini. Ini rubrik penilaian. Oh, tahu ya, kayak sekarang di SMP SMA Ya, penilaiannya kan bukan kayak gitu lagi. bukan nilai 80 Ya. ada nilai itu tapi dideskripsikan. Ya, dideskripsikan. Kenapa kamu dapat 80? Ya. Karena kamu yang mencapai ini. Ya. Nah, gitu. Itu yang diminta sekarang. Begini sih coba. Iya, kalau di kita Tambah ribet ya. esensi. Bukan, itu skala penilaian. Skala ya. Rubrik penilaian itu Deskripsi. misalnya, kenapa saya kasih Gustaf ini nilainya A? Karena Saya harus jelaskan kenapa dia. Karena A itu Gustaf mampu mencapai level KKN level 6. Dan kulitnya hitam manis gitu Nah, itu yang Pak Rudi tadi Kalau bilang. Bapak jelaskan lagi itu skala penilaian. iya, sekarang dipakai itu. Udah, Pak Vicky, tapi level itu ditentukan oleh siapa? KKN Iya. KKNI. Sudah negara Berdasarkan. Oh, berarti Level mengacu A. kepada Harus tahu. sana. Oh. SD itu level 3, SMP level 4, SMA level 5, S1 level 6, S1 terapan level 7, S2 level 8, S3 level 9. Pak, saya mau S3. Itu levelnya. Itu sudah ditentukan pemerintah. Ya. Oke, Pak. Memang itu dulu itu kita nggak ada selama ini. Ya nggak apa-apa. Nanti dalam ke depan dalam pengembangan harus menggunakan rubrik sekarang. Iya, benar. Rubrik sistemnya komputer. Enggak, kan kita bisa bikin sendiri. Oh bisa. Kita kan bikin skalanya. Jadi gini, kita tetap harus tentukan skala penilaiannya untuk dapat nilai A itu tetap dalam angka, karena diraporkan atau di apa tetap terus angka nilai. Iya. Tetap nilai. Tapi kita makanya ada sekarang SKPI. Saya nggak tahu, Apollo harus bikin SKPI, surat keterangan pendamping ijazah.
SKI. Itu SKPI sudah ada berapa instansi kalau mereka terima mereka sudah minta SKPI karena melihat ketuntasan belajarnya sampai enggak. Biasanya kan kalau sekarang yang Ini yang mana Bu? di sini dan nilai, di sini penjelasan. Iya, sekarang sudah begitu. Nah, tapi kalau di universitas itu namanya SKPI, penjelasan semua nilainya. Rekening Bu Media. Ya, SKPI. P apa ya? Surat keterangan pendamping ijazah. Iya. Iya, dua itu didapat. Nilai sekaligus Ditanyain. Keterangan. Jadi kan biasanya kan sudah ditulis ya. Misalnya rumpun biasanya dia terserah sih tergantung kita mau apa. Tapi biasanya kalau kita menjelaskan per mata kuliah, misalnya kenapa dia Pancasilanya dapat A? Karena indikatornya itu terpasang kan? Karena dia toleransi, karena dia mencintai sesama. Misalnya itu, ya udah, kenapa dia dapat A? Karena dia mencapai ini, indikatornya dia terpenuhi. Makanya itu dinamakan SKPI. Dan itu artinya sudah dari 2021 kemarin itu sudah wajib semua sekolah. Karena COVID, Pak. Semua STT sudah wajib. Kalau polos karena COVID. Covid, Iya. Pak. Ya. Covid terus, suasana akademik. Ya, beda buku, ada beda buku, seminar-seminar nanti Pak Alex yang jawab ya. Iya. Makanya perlu klarifikasi, Bapak harus mampu mengklarifikasi bahwa kami melaksanakan beda buku. Masa Covid kami melakukan seminar melalui Zoom. Iya benar. Bagus. Oke Pak ya? catat. Sekarang kepuasan mahasiswa. Nah, kepuasan mahasiswa ini sudah diisi, ada nilainya. Misalnya keandalan, reliability, daya tanggap, kepastian, empati, Pasien hidup. lalu tangible, ya. Itu sudah ada nilai. Dan nilainya sudah bagus-bagus. Rata-rata TKM itu 87%. Itu berarti kategori baik sekali. Namun belum ada informasi tentang rencana tindak lanjut. Susun tindak lanjut apa? Misalnya keandalan tentang reliability atau ya gimana? Kan 82%. Kalau misalkan 100%, apa yang mau dilakukan? Apa coret-coret lah di kertas malam ini? Kan? Penelitian. Oke, penelitian yang dicatat di sini tidak ada.